Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Afiati Caisaria Aziza, yang kedua Ayu Pangestu, dan yang ketiga saya sendiri Cindy Astuti. Di sini kami akan membawakan presentasi mata kuliah pasar modal dengan topik corporate action yang diampu oleh Bapak Agus Dwi Cahya SPD MM. Selanjutnya, untuk pengertian dari corporate action. Secara singkat, corporate action adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh perusahaan yang berdampak langsung terhadap kepemilikan saham para pemegang saham atau investor. Yang kedua, tujuan dari corporate action. Tujuan umum corporate action adalah untuk dapat meningkatkan pasar modal perusahaan terbuka, meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta sasaran ekonominya. Selanjutnya untuk jenis-jenis dari corporate action. Yang pertama ada pembagian dividen. Pengertian dari dividen sendiri yaitu fungsi laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham atas persetujuan rapat umum pemegang saham. Dividen bisa dalam bentuk dividen tunai atau dalam bentuk dividen saham. Untuk dividen saham sendiri adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Dividen properti adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang. Dan dividen likuidasi adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat terjadinya likuidasi perusahaan, di mana selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajiban perusahaan. Lalu yang kedua adalah pemecahan saham atau stock split. Jadi pemecahan saham atau stock split adalah pemecahan nilai nominal saham jadi pecahan yang lebih sedikit. Untuk contohnya, seperti saham A hari ini harganya 20.000 rupiah per lembarnya dan dipecahkan jadi 2.000 rupiah per lembar saham. Alasan jika saham dilakukan stock split, biasanya jika harga saham sudah cukup tinggi, sehingga banyak investor kurang melihat dan sahamnya pun menjadi liquid. Saya akan melanjutkan tentang jenis corporate action. Yang ketiga, penawaran umum terbatas atau right issue, bisa disebut juga hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu di mana akan diberikan kepada pemegang saham yang ada sehingga pemegang saham yang lama diberikan prioritas untuk membeli saham yang baru atau tidak membeli sama sekali. Manfaat dari right issue adalah right issue memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih sedikit karena right issue lebih rendah dari harga saham. Yang keempat, saham bonus. Saham bonus adalah pembagian saham baru untuk para pemegang saham, di mana pembagian bonus membutuhkan sebagai bentuk reward. Dengan saham bonus ini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham. Yang pertama rasio, yaitu pemegang saham di sini perlu menunjukkan perbandingan jumlah saham lama terhadap jumlah saham bonus yang akan mereka terima. Yang kedua, cap bonus, yaitu tanggal yang menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut perdagangan atas suatu saham itu masih mengandung dengan hak saham bonus. Yang ketiga, ex bonus, yaitu suatu tanggal yang menunjukkan bahwa mulai tanggal tersebut perdagangan saham sudah tidak mengandung tempat hak saham bonus. Yang keempat, tanggal daftar, yaitu menunjukkan tanggal pemegang saham yang berhak atas bonus saham. Yang kelima, spin-off. Spin-off terjadi ketika suatu perusahaan melakukan perdagangan terbuka dengan menjual bagian dari asetnya atau mendistribusikan sebagian saham baru dalam rangka menciptakan suatu perusahaan yang terbuka. Keenam, tender offer. Tender offer yaitu tindakan penawaran pembelian saham suatu perusahaan melalui media massa atau biasanya bertujuan untuk memperoleh efek dalam jumlah besar yang bersifat ekuitas.
Selanjutnya, kategori utama corporate action. Yang pertama, mandatory corporation atau aksi korporasi wajib, merupakan jenis aksi yang melibatkan dewan direksi sebagai pengambilan keputusan. Yang kedua, voluntary corporation atau aksi korporasi sukarela, merupakan jenis aksi yang melibatkan dewan direksi sebagai pengambilan keputusan dan pemegang saham sebagai peserta. Selanjutnya, bagian rasio securities. Terms expert as nature of corporate action. Dalam corporate action non-operasional ada beberapa kegiatan administrasi. Yang pertama ada laporan tahunan, yang kedua laporan rencana kerja tahunan direksi yang melaksanakan PT, setelah itu laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan yang keempat kegiatan laporan hasil RUPS tahunan. Dalam corporate action operasional ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada penawaran umum, setelah itu transaksi material, usaha utama, yang keempat ada transaksi afiliasi, yang kelima transaksi bentur kepentingan, merger dan akuisisi, penawaran tender, dan jenis yang terakhir itu pembelian kembali saham. Dampak dari corporate action bagi persero ada beberapa. Yang pertama ada berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar. Yang kedua ada perubahan komposisi kepemilikan saham. Dampak selanjutnya jumlah saham yang dimiliki oleh persero dapat berubah. Dan dampak yang terakhir ada berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Umumnya, corporate action memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham karena corporate action yang dilakukan akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang, pemegang saham, serta pengaruh terhadap pergerakan saham. Dengan demikian, maka pemegang saham harus mencermati dampak atau akibat corporate action tersebut, sehingga pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat. Dampak corporate action yang kedua itu ada emiten. Dampak emiten ini dibagi jadi 3, yaitu meningkatkan modal perusahaan dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dampak bagi pemegang saham itu dibagi 4. Yang pertama, jumlah saham yang beredar, komposisinya kepemilikan saham. Dan selanjutnya ada jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham. Dampak yang terakhir itu pergerakan harga saham. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Salam.